Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hikmah, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2020. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Asep Rudi Casmana SPDMA. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, Pancasila. Pancasila ialah ideologi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sebuah rumusan dan pedoman untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia, pemerintah, dan juga bangsa. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila memiliki makna sebagai rumusan 5 nilai dasar. Selanjutnya ke pembahasan inti, yaitu sejarah Pancasila. Di sini kita akan membahas tentang urgensi Pancasila, BPUPKI, dan juga PPKI. Urgensi Pancasila. Terdapat dua urgensi Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar negara. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu yang pertama, menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awalnya. Lalu urgensi Pancasila sebagai dasar negara adalah agar pemerintah tidak semena-mena terhadap rakyat atau berperilaku tidak sesuai dengan Pancasila. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Dan bagaimana pembentukannya? Nah, yang pertama itu ada pembentukan BPUPKI. Pada saat penjajahan Jepang, Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 memberikan janji kepada bangsa Indonesia untuk memberikan kemerdekaan. Janji itu diucapkan agar rakyat Indonesia dapat membantu tentara Jepang melawan sekutu. Setelah didesak oleh rakyat Indonesia, pada tanggal 29 April 1945, akhirnya Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk kedua kalinya, yaitu untuk Indonesia di tanggal 24 Agustus 1945. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai memiliki tugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul yang selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wojodiningrat dan memiliki dua wakil ketua yaitu Raden Panji Suraso serta wakil ketua perwakilan Jepang yaitu Ichu Bangasa. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang sidang pertama BPUPKI yang digelar pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang dalam pertemuan ini adalah membicarakan tentang landasan-landasan bernegara atau dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu diantaranya Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama ada Muhammad Yamin yang menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu tokoh selanjutnya ada Dr. Supomo yang mengemukakan pendapat pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, negara individualistik atau negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, dan Hegel-Leski. Lalu yang kedua, negara golongan atau class theory yang diajarkan Marx, Engels, dan Lenin. Lalu yang ketiga, negara integralistik yaitu negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Lalu tokoh yang kedua ada Insinyur Soekarno yang mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisikan kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, musyawarah, mufakat, dan perwakilan. Lalu yang keempat kesejahteraan sosial dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip tersebut diberi nama Pancasila. Menurut Soekarno, jika yang 5 tidak disetujui maka dapat dipersingkat menjadi Trisila, yaitu berisi sosionasionalisme, sosiodemokratis, dan ketuhanan. Selanjutnya, jika yang 3 juga tidak disetujui, maka dapat dipersingkat menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yaitu Insinyur Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, Sutarjo, Ahmad Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Berdasarkan usulan yang masuk, ternyata terdapat perbedaan pendapat tentang dasar negara. Dibentuk panitia kecil 9 orang untuk mengatasi perbedaan pendapat anggota BPUPKI. Anggotanya terdiri dari golongan Islam dan nasionalis. Panitia 9 ini sidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan kesepakatan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat rancangan preambule, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya kesepakatan itu disebut dengan Piagam Jakarta. Lalu selanjutnya ada sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hasil dari sidang ini yaitu yang pertama, dasar negara yang disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. Yang kedua, bentuk negara republik atau hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Yang ketiga, wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. Lalu yang keempat, dibentuk 3 panitia kecil. Yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia ekonomi dan keuangan diketuai Muhammad Hatta. Dan yang ketiga ada panitia pembela tanah air diketuai Abi Kusno Cokro Sujoso. Lalu selanjutnya kita akan membahas PPKI. Apa sih itu PPKI? Yang pertama kita akan membahas tentang pembentukan PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI dibentuk dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka dan intinya mengesahkan dasar negara dan UUD 45. Dengan Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, jumlah anggota 21 orang. Selanjutnya anggota PPKI ditambah 6 orang anggota wakil golongan, yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Mr. Iwakusuma Sumantri, dan Mr. Ahmad Subarjo. PPKI memiliki tugas sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara. Lalu selanjutnya sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang ini yaitu yang pertama, isi Pancasila yang terdapat di Piagam Jakarta diubah pada bagian akhirnya. Kalimat yang semulanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Dan yang terakhir, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas mendampingi presiden dan wakil presiden sampai terbentuknya MPR dan DPR. Setelah membahas sejarah lahirnya Pancasila, kita juga harus tahu apa sih pentingnya Pancasila untuk era globalisasi dan digital. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang sudah ditentukan oleh para pendiri negara ini haruslah menjadi sebuah acuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada berbagai tantangan yang datang dan terjadi di era globalisasi yang bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa. Dan kini mau tak mau bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Untuk tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, diharapkan bangsa Indonesia mampu menyaring nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kunci jawaban dari tantangan di era globalisasi adalah Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Inilah daftar referensi yang saya pakai untuk membuat materi ini. Terima kasih teman-teman semua telah menonton video saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa.